Shalom semuanya. Hari ini saya akan memaparkan salah satu topik yang cukup menarik, yaitu tabernakel dan kerajaan Allah berdasarkan kitab Wahyu. Di sini saya akan membagi menjadi 3 pertanyaan yang akan saya bahas untuk kita bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi pembagian dalam topik tabernakel dan kerajaan Allah berdasarkan kitab Wahyu. Untuk pertanyaan yang pertama, kebenaran-kebenaran tentang tabernakel atau bait suci dalam kitab Wahyu berkaitan dengan pokok kerajaan Allah. Kita akan melihat yang pertanyaan pertama, konsep tabernakel dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, konsep tabernakel atau bait suci sangat erat kaitannya dengan kerajaan Allah, terutama dalam konteks simbolis dan ekskatologis. Berikut adalah beberapa kebenaran yang dapat ditemukan dalam kitab Wahyu berkaitan dengan tabernakel dan kerajaan Allah. Ini akan kita bagi beberapa. Untuk yang pertama, tabernakel sebagai tempat kediaman Allah, yaitu di dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Dikatakan, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini mengacu pada tabernakel atau kemah Allah yang sebelumnya menjadi simbol kehadiran Allah di tengah umatnya, seperti dalam Perjanjian Lama. Namun, dalam Wahyu, hal ini menuju pada kenyataan bahwa Allah akan hadir secara langsung dan penuh dalam kerajaannya yang kekal. Ini adalah penegasan bahwa kerajaan Allah bukan hanya sebuah kerajaan di bumi, melainkan kerajaan yang melibatkan kehadiran Allah di tengah umatnya. Kemudian, untuk yang kedua, tabernakel dalam konteks eskatologikal di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, oleh karena itu mereka di hadapan tahta Allah dan mereka melayani Dia siang dan malam di dalam bait-Nya. Ayat ini menggambarkan gambaran umat Allah yang diselamatkan dan berada di hadapan tahta Allah dalam kerajaannya yang kekal. Tabernakel atau bait suci di sini menggambarkan kedekatan umat Allah dengan Tuhan yang melayaninya secara langsung di hadapannya dalam kerajaan yang abadi. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kerajaan Allah yang kekal dalam Wahyu 11 ayat 15 menyatakan kerajaan dunia ini telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya, dan ia akan memerintah sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang dimulai dengan kedatangan Kristus akan menjadi kerajaan yang tidak berkesudahan, menggantikan semua kerajaan di dunia. Ini juga mengacu pada kenyataan bahwa bait suci atau tabernakel yang melambangkan kehadiran Tuhan akan berada di pusat pemerintahan Allah yang kekal. Kemudian, yang keempat, tempat penyembahan yang kekal terdapat dalam Wahyu 21, 22-23 menjelaskan bahwa dalam kerajaan Allah yang baru tidak ada bait Allah di sana. Ini menarik karena meskipun bait Allah atau tabernakel merupakan simbol kehadiran Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam kerajaan yang baru kehadiran Allah begitu nyata dan langsung sehingga tidak akan ada lagi kebutuhan untuk tempat ibadah fisik seperti bait suci. Allah sendiri akan menjadi sumber terang dan kehidupan bagi umatnya. Untuk yang kelima, kita akan melihat penyembahan dalam kerajaan Allah
Di dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga mengatakan, dan tidak ada lagi kutuk, tata Allah dan tata anak domba akan di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah, penyembahan dan pelayanan kepada Allah akan menjadi pusat dari kehidupan umatnya. Dan ini terkait erat dengan konsep bait suci yang merupakan tempat penyembahan dan pelayanan kepada Allah. Di sini saya akan menyimpulkan dari pertanyaan pertama dari kelima yang saya paparkan. Kesimpulannya, secara keseluruhan dalam kitab Wahyu, tabernakel atau bait suci berfungsi sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya, dan dalam konteks kerajaan Allah, ini menandakan bahwa di akhir zaman, umat Allah akan berada dalam hadiratnya secara langsung. Bait suci atau tabernakel menjadi simbol dari kedekatan yang mendalam antara Allah dan umatnya dalam kerajaan yang kekal. Itulah pemaparan dari pertanyaan pertama, di mana kebenaran-kebenaran tentang tabernakel atau bait suci dalam kitab Wahyu berkaitan dengan pokok kerajaan Allah. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua yang cukup menarik yang akan kita bahas, yaitu relevansi dari kebenaran-kebenaran yang kita bahas tadi terhadap gereja masa kini. Apa itu relevansinya? Ya, relevansi kebenaran-kebenaran tentang tabernakel atau bait suci dalam kitab Wahyu terhadap gereja masa kini sangat penting. Karena ini membawa pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan gereja dengan kerajaan Allah dan kehadiran Allah di tengah umatnya. Berikut adalah beberapa poin relevansi kebenaran tersebut bagi gereja masa kini. Saya akan membagi menjadi 6 poin bagaimana relevansi kebenaran dari tabernakel dalam kitab Wahyu penting bagi gereja masa kini. Untuk yang pertama, kehadiran Allah yang nyata di tengah gereja, yaitu di dalam Wahyu 21 ayat 3. Relevansinya, gereja masa kini dipanggil untuk menjadi tempat di mana Allah hadir di tengah umatnya. Wahyu 21 ayat yang ketiga menegaskan bahwa Allah akan tinggal bersama umatnya dalam kerajaannya yang kekal. Ini mengingatkan gereja agar menyadari bahwa kehadiran Allah bukan hanya suatu konsep yang jauh, tetapi suatu yang harus dirasakan dan dialami dalam kehidupan gereja setiap hari. Aplikasinya terhadap kita semua sebagai gereja-gereja Tuhan. Gereja masa kini harus menjadi tempat yang memfasilitasi pengalaman rohani di mana jemaat merasakan kehadiran Allah melalui ibadah, doa, dan persekutuan. Kehadiran Allah harus menjadi pusat hidup gereja, dan ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari anggota gereja. Kemudian yang kedua, penyembahan yang tidak terpisahkan dari kehadiran Allah, yaitu dalam Wahyu 7 ayat yang ke-15. Relevansinya, penyembahan dalam gereja masa kini harus menjadi bentuk pelayanan langsung kepada Allah, sebagaimana digambarkan dalam Wahyu 7 ayat yang ke-15. Gereja harus mengingat bahwa penyembahan bukan sekedar rutinitas atau tradisi, tetapi merupakan tindakan yang membawa umat Allah lebih dekat kepadanya. Aplikasinya untuk kita semua dalam ibadah gereja masa kini, ada panggilan untuk menjaga penyembahan yang tulus dan berfokus kepada Allah, bukan hanya sekedar pada aspek bentuk atau gaya.
Penyembahan harus menjadi pertemuan pribadi dengan Tuhan, di mana gereja menjadi tempat di mana umat Allah melayani dan menyembah Tuhan secara langsung. Kemudian yang ketiga, kerajaan Allah yang kekal. Terdapat dalam Wahyu 11 ayat 15. Relevansinya mengingatkan gereja bahwa kerajaan Allah sudah dimulai melalui kedatangan Kristus dan akan diteruskan hingga kekekalan. Gereja harus memahami bahwa kerajaan Allah bukan hanya suatu hal yang akan datang di masa depan, tetapi sesuatu yang sudah ada sekarang dan sedang berkembang melalui pekerjaan Kristus di dunia ini. Aplikasinya, gereja masa kini harus menjadi agen kerajaan Allah di bumi, yaitu dengan menyebarkan Injil dan menciptakan dampak yang nyata dalam masyarakat. Gereja harus hidup dalam pengharapan bahwa kerajaan Allah sudah dimulai dan akan terus berkembang sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk yang keempat, tidak ada lagi tempat penyembahan fisik dalam kerajaan yang baru, yaitu terdapat dalam Wahyu 21 ayat 22 sampai 23. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya ketika kerajaan Allah terwujud sepenuhnya, tidak akan ada lagi kebutuhan akan bait suci fisik karena Allah sendiri akan menjadi terang dan pusat dari kehidupan umatnya. Ini menunjukkan bahwa gereja tidak perlu terkait dengan struktur fisik atau gedung gereja untuk mengalami kehadiran Allah. Aplikasinya untuk kita semua, gereja masa kini harus menyadari bahwa kehadiran Allah bukan tergantung pada bangunan atau tempat fisik, tetapi pada kehidupan spiritual dan komunal jemaat. Meskipun gereja membutuhkan tempat untuk berkumpul dan beribadah, gereja sejati adalah umat Allah yang hidup dalam hubungan pribadi dengan Tuhan dan satu sama lain dimanapun mereka berada. Kemudian di kelima, penyembahan sebagai layanan kepada Allah di dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga. Mengingatkan gereja bahwa penyembahan dan pelayanan kepada Allah adalah inti dari hidup di kerajaannya. Ini mengajarkan bahwa kehidupan gereja harus dipenuhi dengan pelayanan dan penyembahan kepada Allah, baik di dalam ibadah formal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya, gereja masa kini harus mengajarkan jemaatnya untuk melihat setiap aspek kehidupan sebagai pelayanan kepada Tuhan. Tidak hanya kegiatan ibadah di gereja, tapi juga dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam komunitas. Semua itu adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ini mengingatkan gereja bahwa hidup Kristen harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang keenam, harapan akan kerajaan Allah yang sempurna yang terdapat dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga, kemudian Wahyu 22 ayat yang ketiga. Relevansinya, gereja masa kini harus hidup dengan harapan yang pasti bahwa suatu saat nanti kerajaan Allah akan terwujud sepenuhnya, di mana Allah akan tinggal bersama umatnya dan segala penderitaan akan berakhir. Hal ini memberikan pengharapan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup saat ini. Aplikasinya untuk kita semua sebagai gereja Tuhan, gereja harus mengajarkan pengharapan eskatologis kepada jemaatnya, mengingatkan mereka bahwa hidup ini bukanlah tujuan akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju kerajaan Allah yang kekal. Gereja harus
menjadi tempat yang memberikan pengharapan, kekuatan, dan dukungan kepada umat Allah dalam perjalanan iman mereka. Berikutnya kesimpulan dari pemaparan tadi dibagi dalam 6 poin. Kesimpulannya, kebenaran-kebenaran tentang tabernakel dan bait suci dalam kitab Wahyu mengajarkan gereja masa kini tentang pentingnya kedekatan dengan Allah, kesadaran akan kehadirannya yang nyata, dan pelayanan yang sejati kepada Tuhan. Gereja harus menjadi komunitas yang hidup dalam kesadaran akan kerajaan Allah, tidak hanya hidup dalam kesadaran akan satu konsep masa depan, tetapi sebagai kenyataan yang sudah dimulai melalui kedatangan Kristus, penyembahan, pelayanan, dan harapan akan kerajaan Allah yang sempurna adalah inti dari panggilan gereja di dunia ini. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, aplikasinya dalam kehidupan gereja atau pelayanan atau kehidupan pribadi kita semua. Aplikasinya bagi gereja dan saya, atau bagi kita semua. Aplikasi dari kebenaran-kebenaran mengenai tabernakel atau bait suci dalam kitab Wahyu terhadap kehidupan gereja, pelayanan, dan kehidupan pribadi sangat relevan dalam membentuk cara kita hidup sebagai orang percaya, baik dalam konteks ibadah bersama maupun kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa aplikasi praktis yang dapat diambil dari kebenaran-kebenaran tersebut. Saya akan membaginya menjadi 6 poin. Yang ke-1, menghargai kehadiran Allah dalam kehidupan gereja dan pribadi. Itu terdapat dalam Wahyu 21 ayat 3. Sebagai gereja, harus menciptakan suasana yang memungkinkan jemaat merasakan kehadiran Allah dalam setiap kegiatan ibadah dan pelayanan. Ini dapat dicapai melalui ibadah yang mendalam, doa bersama, dan pengajaran yang menekankan kehadiran Allah di tengah umatnya. Untuk pribadi, setiap individu perlu menyadari bahwa Allah berdiam dalam hidupnya melalui Roh Kudus. Hal ini mendorong orang percaya untuk hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah setiap saat, baik dalam pekerjaan, keluarga, atau kegiatan pribadi lainnya. Kehadiran Allah bukan hanya untuk hari Minggu, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, penyembahan yang benar dan tulus dalam Wahyu 7 ayat yang ke-15. Sebagai gereja, penyembahan dalam gereja harus lebih dari sekedar rutinitas atau tradisi. Gereja harus mengajarkan jemaat untuk datang dengan hati yang tulus, mengakui Tuhan sebagai pusat segala sesuatu, dan berfokus pada kehadirannya dalam setiap ibadah. Ini dapat melibatkan waktu untuk merenung, berdoa, dan menyanyi dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Untuk aplikasinya, untuk pribadi, setiap individu harus memperlakukan penyembahan sebagai kesempatan untuk berhubungan langsung dengan Tuhan, bukan hanya sebagai rutinitas mingguan. Ini berarti menghidupi nilai-nilai yang diajarkan dalam ibadah di luar gedung gereja, dalam interaksi dengan sesama, dan dalam kehidupan sehari-hari. Penyembahan harus menjadi gaya hidup yang mencerminkan kasih dan hormat kepada Allah. Untuk yang ketiga, menjadi agen kerajaan Allah di bumi dalam Wahyu 11 ayat 15. Sebagai gereja harus melihat dirinya sebagai bagian dari kerajaan Allah yang sedang berkembang, bukan hanya sebagai suatu komunitas yang menunggu kedatangan Kristus di masa depan. Gereja harus aktif dalam memberitakan Injil, melayani orang miskin, dan
serta menjadi agen perubahan dalam masyarakat dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk pribadi, setiap individu dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tempat kerajaan kerjanya, di sekolah, dalam keluarga, dan dalam komunitas sosialnya. Allah ini berarti hidup dengan cara mencerminkan kerajaan Allah, seperti berbuat adil, menunjukkan kasih, dan memperjuangkan kebenaran. Kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang sudah dimulai dan harus bekerja untuk memperluas kerajaan itu melalui kehidupan kita. Yang keempat, menjaga fokus pada kerajaan yang kekal. Di dalam Wahyu 21, 22 sampai 23, sebagai gereja harus mengajarkan jemaatnya untuk tidak berjebak dalam kesibukan dunia, tetapi untuk mengarahkan hati dan pikiran pada kerajaan Allah yang kekal. Ini bisa dilakukan melalui pengajaran yang menekankan pentingnya kehidupan kekal dan mengingat jemaat akan tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar pencapaian duniawi. Untuk pribadi, dalam kehidupan pribadi kita orang percaya harus mengingat bahwa hidup ini sementara dan kita harus fokus pada hal yang abadi dan berharga di mata Tuhan. Ini berarti mengelola waktu, sumber daya, dan hubungan dengan bijaksana, mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah daripada mengejar kesenangan atau kekayaan duniawi yang sementara. Yang kelima, pelayanan sebagai bentuk penyembahan sehari-hari. Dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga, gereja harus mengajarkan bahwa pelayanan bukan hanya untuk sekedar tugas di dalam gereja, tapi merupakan bentuk penyembahan kepada Allah. Setiap pelayanan, baik itu di gereja, di masyarakat, atau dalam keluarga, adalah tindakan yang memuliakan Tuhan. Ini dapat melibatkan kegiatan-kegiatan seperti pelayanan sosial, misi, dan dukungan kepada orang yang membutuhkan. Untuk pribadi, setiap orang percaya harus melihat pekerjaan dan tugas sehari-hari sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini berarti menjadikan pekerjaan, keluarga, dan hubungan sosial sebagai bagian dari penyembahan kepada Allah. Pelayanan bisa dilakukan dengan cara yang sederhana namun berdampak, seperti membantu orang lain, menunjukkan kasih, atau berdoa untuk mereka yang membutuhkan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, menantikan kerajaan Allah yang sempurna. Dalam Wahyu 21 ayat 3 dan Wahyu 22 ayat yang ketiga, gereja harus terus mengingatkan jemaat akan pengharapan ekskatologis bahwa suatu hari kerajaan Allah akan datang sepenuhnya. Ini memberikan jemaat kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan dan tantangan hidup, sambil menantikan kedatangan Kristus dan kerajaannya yang sempurna. Dalam hubungan pribadi, dalam kehidupan pribadi seorang percaya harus hidup dalam pengharapan yang kuat akan kedatangan Kristus. Pengharapan ini memberi ketenangan dan keyakinan bahwa segala penderitaan dan kesulitan hidup ini bersifat sementara, dan kita akan menikmati kehidupan yang sempurna bersama Tuhan di kerajaannya yang abadi. Dari ke-6 poin yang tadi saya paparkan, berikut saya akan berikan kesimpulan. Aplikasi kebenaran tentang tabernakel dan kerajaan Allah dalam kitab Wahyu mengajarkan gereja dan setiap individu untuk hidup dengan kesadaran akan kehadiran Allah, melayani dengan hati yang tulus, berfokus pada kerajaan Allah yang sudah dimulai dan yang akan datang sepenuhnya, serta menjaga penyembahan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Gereja dan individu harus menjadi agen perubahan yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, hidup, dan pengharapan ekskatologis, dan melayani Tuhan dengan cara yang mendalam dalam setiap aspek kehidupan. Demikian ketiga hal tadi yang bisa saya sampaikan, topik mengenai tabernakel dan kerajaan Allah
berdasarkan kitab Wahyu, tiga pertanyaan sudah saya paparkan dalam beberapa poin yang sudah saya bahas dan sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua.